Ilham Media, bekal ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di hari-hari yang mulia ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan secara khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal saleh yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Hari-hari yang sangat mulia. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan afdalu ayyamis sanah. Disebutkan bahwa 10 hari ini adalah hari-hari terbaik di dalam satu tahun. Dan tentunya bagi mereka yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan hidupnya bukan hanya untuk memuaskan syahwat dan keinginan-keinginan dunia mereka, maka kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah kesempatan yang teramat sangat berharga untuk mereka manfaatkan dan kemudian mereka maksimalkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak untuk diri mereka sendiri, agar mereka diampuni oleh Allah, agar mereka kemudian berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa indahnya surga bagi mereka yang berjuang, betapa mulia dan berharganya surga bagi mereka yang berkorban di jalan Allah, membuang waktunya, membuang kehidupannya, membuang seluruh yang dia miliki hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang perlu dia lakukan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan dia lakukan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia yang sangat menginginkan kita masuk ke dalam surga, telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki rasa takut di dalam perjalanan mereka, terkhusus di dalam perjalanan kehidupannya menuju Allah, maka dia akan adlaj, dia akan terus melanjutkan perjalanannya meskipun di kegelapan malam, meskipun dirundung rasa takut karena gelapnya malam, karena beratnya apa yang harus dia lakukan, namun dia tetap melakukannya, maka niscaya dia akan sampai ke tujuannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan masuk ke dalam surga Allah. Dan ketahuilah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sungguh barang dagangan Allah adalah surga. Dan surga adalah dambaan setiap mukmin. Surga adalah tujuan kehidupan setiap mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, jamaah rahmatillah Allah, ada manusia-manusia yang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, seakan mereka bisa menyelamatkan diri mereka ketika mereka dimasukkan dan kemudian dicampakkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ada manusia-manusia yang berpikir bahwa kemaksiatan dan dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia ini, khususnya di waktu-waktu mulia seperti ini, tidak akan pernah dihisab oleh Allah.
tidak akan pernah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teramat sangat buruk prasangka mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kesalahan begitu saja jika seorang yang melakukan kesalahan tidak bertaubat kepada Allah. Allah akan memberikan perhitungan. Allah akan melakukan hisab, hari yang sangat berat karena nanti kita akan berhadapan satu sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara. Dan itu momen yang terberat. Bahkan kaki ini tidak bisa bergerak, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahmatillah Allah, Allah Rabbul Alamin ketika menentukan siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang tidak, semua dengan keadilannya dan semua karena perbuatan hamba itu sendiri. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berharap hambanya masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya masuk ke dalam surga, dan pilihan mereka Allah berikan di dunia ini. Sebagian dari hamba-hamba Allah ada yang memilih tempat lain selain surga, yaitu neraka Allah, dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, dengan kesalahan yang mereka sadari sebagai sebuah kesalahan. Demi Allah, banyak di antara hamba Allah yang sadar, sesadar-sadarnya melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun dia tidak khawatir, dia tidak takut bahwa nanti tempat kembalinya kelak ketika sudah dihisab oleh Allah, bisa jadi tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang jamaah rahmatillah Allah, ada manusia-manusia yang surga bukan tempat kembali mereka, yang surga bukan untuk mereka, dan semua itu karena perbuatan mereka sendiri. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Az-Zukhruf mengatakan, innal mujrimina fi jahannam khalidun. Sesungguhnya para mujrim, mereka yang selalu melakukan dosa dan kemaksiatan, baik dosa kecil ataupun dosa besar, maka mereka akan sangat lama sekali di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang di dunia mungkin disegani oleh sebagian orang, mereka yang dunia mungkin tidak pernah disentuh dan dinasehati oleh siapapun karena orang lain takut kepada dirinya. Namun kelak di akhirat mereka akan berakhir di tempat yang terburuk, tempat yang menjadi azab selamanya atau azab yang terpedih yang dipersiapkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai balasan sekali lagi atas amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, dan Allah sudah memberikan kesempatan kepada mereka ketika mereka berada di dunia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika para malaikat bertanya kepada mereka yang masuk ke dalam neraka Allah, maka jawaban mereka, perhatikan jemaah rahmatullah Allah, mereka mengatakan lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat, dulu kami diperintahkan dan diajak untuk menegakkan sholat, kami tidak melakukannya. Mereka sadar bahwa sholat itu wajib, tapi mereka memilih untuk tidak sholat. Dan itu yang dikatakan oleh ahlun nar, bahwa dulu mereka tidak mau melakukan sholat. Kemudian mereka mengatakan, jamaah rahmatillah Allah, walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kami tidak mau berbagi, kami tidak mau membagikan rizki, kenikmatan Allah kepada orang lain, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Dan kemudian juga mereka mengatakan, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami duduk bersama-sama mereka yang mencela dan mempermalukan, merendahkan, menghinakan agama Allah. Suka mendengarkan obrolan-obrolan yang sama sekali tidak ada nilainya. Bahkan mencela, merendahkan Islam. Itu pekerjaan ahlun nar ketika mereka ada di dunia. Mereka tidak benci, ghirah mereka tidak muncul ketika agama Allah dihinakan. Justru mereka menikmati kata per kata dari hinaan kepada Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Perbuatan mereka, keyakinan mereka seakan mereka tidak akan pernah dibangkitkan oleh Allah,
itu keadaan mereka ketika mereka di dunia. Itu yang menyebabkan kenapa mereka tidak berhenti dari kemaksiatan dan dosa-dosanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahlun nari khamsah, mereka yang neraka menjadi tempat kembalinya ada 5, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dha'iful ladzi la zabra lahu alladzi hum fikum taba'. Orang-orang lemah namun lemah agamanya, bukan karena mereka miskin dan fakir, tapi mereka adalah orang-orang yang lemah agamanya dan kemudian tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Mereka suka tidak punya pekerjaan, mereka suka tidak melakukan apapun, bahkan ibadah. Yang mana mereka itu adalah orang-orang rendah di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yabtaghuna ahlan wala mala. Mereka tidak mau punya keluarga, mereka juga tidak mau kemudian mencari harta agar mereka bisa beribadah dengan baik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-kha'inul ladzi la yakhfa lahu tama'un indaqa illa khanah. Mereka adalah manusia-manusia yang jika punya kesempatan untuk bisa merugikan dan mendolimi saudaranya, maka mereka akan melakukannya. Dan manusia-manusia seperti ini begitu banyaknya di masa kita ini, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dibiarkan begitu saja dengan keadaan mereka seperti itu. Mereka tidak beribadah, mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka berusaha, selalu berusaha mendolimi saudara-saudara mereka. Mereka ahlun nar, kata Rasulullah SAW. Yang seperti ini ahlun nar. Al-mu'min haruslah kuat. Seorang mukmin harus selalu melakukan yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Dan mereka yang masuk dan kembali ke neraka Allah adalah yang kehidupannya kosong dari manfaat. Kemudian jamaah rahmatullah Allah, Rasulullah SAW mengatakan yang kedua, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang di pagi hari dan di sore hari dia berusaha mengincar keluargamu, berusaha mengincar hartamu. Jika dia memiliki kesempatan untuk menodai kehormatan keluargamu, maka dia akan melakukannya. Untuk merampas apa yang menjadi hakmu, dia akan melakukannya. Maka inilah mereka inilah diantara manusia yang surga bukan tempat kembalinya, tapi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan al-bakhil, orang yang pelit yang tidak mau berbagi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan al-kadhib, orang yang berdusta, suka berbohong, suka mendustai saudaranya sesama muslim, tidak pernah jujur di dalam muamalahnya. Dan kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmatillah Allah, yang akan menjadi penghuni neraka dan surga bukan tempat kembalinya adalah asy-shindir, kata Rasulullah SAW. Mereka yang mulutnya dipenuhi dengan kata-kata busuk, kata-kata kotor, kata-kata kasar yang sering mereka ucapkan kepada saudara mereka. Dan semestinya seorang mukmin betul-betul khawatir dengan sifat-sifat ini. Ini hanya sebagian dari sifat-sifat mereka yang tidak akan kembali ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari yang mulia ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah, untuk kembali kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berjuang untuk itu. Surga terlalu mahal, surga itu sangat mahal. Sehingga dia membutuhkan pengorbanan yang paling puncak yang kita lakukan agar kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasukinya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribu mujibu da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تجعلنا فتنة للكافرين اللهم لا تجعلنا فتنة للمشركين اللهم لا تجعلنا فتنة للزنادقة اللهم لا تجعلنا فتنة للمنافقين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Am Media, bekal ilmu Islam.